Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Seeders Channel. Pentakosta bukanlah titik berdirinya gereja, sebab gereja memang berada dalam sejarah penebusan sejak Adam dan bergulir terus sampai ke zaman Nuh, Abraham, Musa, dan Daud. Puncak sejarah penebusan ini terjadi dalam diri Yesus Kristus melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Setelah kenaikan Yesus, Roh Kudus turun sebagai sesuai janjinya, dan pada hari itu juga berdirilah gereja. Pentakosta tidak memulai gereja, tetapi membuka babak baru dalam sejarah keselamatan. Sebab itu, Edmund Clowney mengatakan, Pentakosta tidak menciptakan umat Allah, melainkan membaharuinya. Dan Abraham Kuyper mengatakan, pada hari Pentakosta, gereja menjadi gereja untuk seluruh dunia. Beliau menggambarkannya dengan menarik. Seperti biji pohon ek tertanam dalam tanah, ada di dalam, walaupun melalui dua masa bertunas dan berakar, dan tumbuh ke atas dan membentuk cabang dan ranting, demikian juga gereja. Pada awalnya tertanam di dalam tanah Israel, terbungkus dalam kain nasionalitasnya, dan pada hari Pentakosta dinyatakan kepada dunia. Dengan turunnya Roh Kudus, pekerjaan Kristus di dunia diteruskan melalui gereja sampai kedatangannya kembali. Roh Kudus memberikan kuasa kepada gereja melalui penyertaannya untuk mewakili Kristus dalam dunia. Oleh sebab relasi ini, gereja disebut juga dengan persekutuan Roh Kudus. Bagaimana kita memahami gereja sebagai persekutuan Roh Kudus? Dalam New American Standard Bible, frase dari persekutuan Roh Kudus hanya ditemukan dua kali, 2 Korintus 13 ayat 13 dan Filipi 2 ayat 1, dan diterjemahkan menjadi Fellowship of Holy Spirit atau Fellowship of the Spirit. Keduanya ditujukan kepada gereja. Pertama, kita perlu mengerti esensi dari persekutuan. Persekutuan berarti berbagi. Dalam bahasa Yunani, kata persekutuan diterjemahkan dari kata koinonia, yang berarti berbagi, sharing, suatu model kehidupan bersama gereja mula-mula. Dalam jemaat mula-mula sendiri, persekutuan dimengerti dalam dua kategori, yaitu berbagi sukacita ataupun penderitaan, dan berbagi materi serta kekayaan. Selain berbagi, persekutuan juga mengandung unsur partisipasi pihak-pihak di dalamnya. Jürgen Moltmann, seorang teolog dari Universitas Tübingen, berpendapat bahwa persekutuan berarti membuka diri satu sama lain, memberikan pihak lain berbagian di dalam kita, dan partisipasi ini memerlukan resiprositas, saling berbatasan, dan mutualitas, saling menguntungkan di dalamnya. Persekutuan Roh Kudus berarti gereja berbagian dan berpartisipasi dalam pekerjaan Roh Kudus. Jürgen Moltmann membedakan makna ganda dari frase ini, yaitu persekutuan dengan Roh Kudus dan persekutuan dalam Roh Kudus. Holy Spirit's Fellowship and Fellowship of Holy Spirit. Persekutuan dengan Roh Kudus berbicara tentang relasi gereja dengan Allah, sedangkan makna kedua berbicara tentang relasi sesama orang percaya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kedua relasi ini tidak boleh dipisahkan. Keduanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Persekutuan dengan Roh Kudus tidak boleh dipahami sebagai persekutuan pribadi Roh Kudus dengan gereja. Roh Kudus tidak keluar dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapa dan Anak,
sehingga persekutuan dengan Roh Kudus berarti persekutuan dengan Allah Tritunggal. Roh Kudus tidak membawa kita kepada dirinya, tetapi kepada Allah Tritunggal. Clowney mengatakan bahwa dalam rohnya Allah menjadikan kita miliknya dan kita milik Allah. Dengan kata lain, Allah dan gereja mempunyai hubungan kepemilikan, dan Roh Kudus memetraikan hubungan ini. Lebih jauh, Jurgen Moltmann berpendapat tentang persekutuan dengan Roh Kudus sebagai berikut. Roh Kudus tidak memiliki persekutuannya sendiri. Dia memberikan persekutuan yang dimilikinya dengan Bapa dan Anak. Dan persekutuan yang diadakannya dengan orang percaya berkaitan dengan persekutuannya dengan Bapa dan Anak. Berarti persekutuan Allah Tritunggal. Kehadiran Roh Kudus menyatukan Allah Tritunggal dan gerejanya, dan dengan demikian menggenapi doa Yesus Kristus agar mereka juga di dalam kita. Yohanes 17 ayatnya yang ke-21. Persekutuan dengan Roh Kudus menyatukan gereja dengan Kristus. Dengan demikian, gereja mengalami Kristus sebagai realitas sekalipun tidak melihat kehadiran fisiknya. Gereja turut berbagian dalam penderitaan dan kemuliaan Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sehingga gereja dibawa kepada suatu pengertian oleh Roh Kudus bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-17. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, gereja menikmati karya Roh Kudus dalam pelayanannya. Karya Roh Kudus dalam gereja dapat dilihat dalam dua aspek. Aspek pertama, yaitu pelayanan firman. Persekutuan dengan Roh Kudus menjadikan gereja sebagai satu-satunya komunitas firman, community of word, di dalam dunia. Gereja dipanggil untuk menghidupi firman dalam dunia dan memberitakan firman kepada dunia dengan keberanian dari kuasa Roh Kudus. Roh Kudus dan firman tidak mungkin dipisahkan dari gereja. Abraham Kuyper membagi 3 kaitan Roh Kudus dengan firman dalam gereja, yaitu memetraikan, menafsirkan, dan mengaplikasikan. Dengan memetraikan, Roh Kudus meyakinkan gereja akan firman. Dengan menafsirkan, Roh Kudus menolong gereja mempelajari firman. Dengan mengaplikasikan, Roh Kudus menolong gereja melakukan firman. Roh Kudus menuntun perjalanan gereja di dalam dunia melalui firman Tuhan. Aspek yang kedua yaitu karunia-karunia. Persekutuan dengan Roh Kudus sendiri merupakan karunia bagi gereja, dan di dalam persekutuan ini Roh Kudus memberikan karunia-karunia bagi gereja sebagai satu tubuh. Sebab itu Roh Kudus disebut sebagai gift and giver. Kuyper mengatakan, karunia-karunia diberikan kepada gereja, bukan kepada individual, dan demi kepentingan seluruh gereja. Pemakaian karunia untuk kepentingan pribadi sama sekali berlawanan dengan tujuan karunia itu sendiri. Kuyper mengatakan, penggunaan karunia untuk kepentingan pribadi seperti seseorang menyalakan api bukan untuk menghangatkan ruangan, melainkan tungkunya. Selain mempersatukan gereja dengan Allah, Roh Kudus juga mempersatukan semua orang-orang percaya. Roh Kudus mengikat gereja menjadi satu dalam kehidupan bersama. Persekutuan terjadi ketika orang-orang yang berbeda memiliki kesamaan, dan ketika suatu kesamaan dimiliki oleh orang-orang yang berbeda. Roh Kudus memberikan kepada orang-orang percaya sebuah pengalaman kebersamaan. Orang-orang percaya
dipersatukan oleh Roh Kudus di dalam kematian Kristus. Semua orang percaya sama-sama mengalami kematian di dalam Kristus, dan pengalaman ini mempersatukan mereka. Paul S. Minier mengatakan bahwa partisipasi dalam kematian Kristus membawa mutualitas di antara satu sama lain. Pengalaman jemaat mula-mula telah menunjukkan hal ini. Penderitaan seorang percaya dianggap penderitaan seluruh orang percaya. Bagi mereka, penderitaan Kristus telah mempengaruhi seluruh cara kehidupan mereka bersama. Jika seorang Kristen dipenjara, maka semua merasa dipenjara bersama dengan dia. Dengan berbagi dalam Yesus Kristus, mereka turut berbagi dalam penganiayaan dan ketekunan. Mereka hidup dan mati bersama. Persekutuan dalam Roh Kudus juga berarti persekutuan dalam kebenaran, sebab Roh Kudus adalah roh kebenaran. Pluralisme agama menawarkan bentuk persekutuan di luar konteks ini. Bahkan semangat pluralisme ini telah merasuk di dalam gereja sebagai gerakan oikumene. Tentu saja tidak salah menginginkan kesatuan tubuh Kristus. Tetapi perlu diingat, kesatuan tubuh Kristus tidak mungkin terlepas dari persekutuan Roh Kudus, Sang Roh kebenaran. Clowney mengatakan persekutuan Roh Kuduslah yang menjadikan gereja sebagai tubuh Kristus. Roh Kudus dan gereja hari ini. Gereja senantiasa mendapatkan tantangan sepanjang zaman. Walaupun demikian, gereja tidak mungkin dimusnahkan sebab adanya pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menyertai gereja dan menyatukan seluruh orang percaya di dalamnya. Dengan demikian, gereja dapat melewati perjalanannya dalam dunia sampai bertemu dengan Sang Mempelai Anak Domba tersembelih yang telah bangkit, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.